Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membahas materi geologi struktur, yaitu bertepatan di minggu ke-8, tepatnya setelah UTS. Setelah 2 minggu sebelumnya kita sudah menjalani minggu-minggu UTS, maka di minggu ini kita coba untuk melanjutkan materi. Oke, sekedar mengingat minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi pembentukan sesar-sesar normal atau extensional regime, maka di minggu ini kita lanjutkan bagaimana terbentuknya contractional regime yang di dalamnya meliputi sesar-sesar naik. Oke, kita coba membahas pendahuluan bahwa sesar-sesar yang terbentuk dalam contractional regime itu umumnya akan berasosiasi dengan batuan yang memiliki rheology brittle sampai semi-brittle. Kemudian, ketika mereka terdeformasi, maka akan terjadi discontinuous atau terjadi patahan dalam bidang planar dengan significant displacement. Jadi nanti akan terbentuknya sesar itu akan lebih besar displacement-nya apabila dibandingkan dengan kekar. Gitu. Kemudian umumnya terbentuknya sesar itu berada pada bagian atas dari kerak dari kedalaman 10 km hingga 15 km. Berarti kita bisa melihat bentukan sesar-sesar naik dari surface atau dari permukaan sampai kedalaman mencapai 10 sampai 15 km dari kerak bumi. Tentunya kita bisa mendeteksi di kedalaman ini dengan menggunakan metode-metode geofisika tentunya. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode seismik gitu. Kemudian di permukaan kita bisa mendeteksi semua itu dengan melakukan pemetaan lapangan. Kemudian kita bisa mendeteksi dengan menggunakan citra satelit atau foto udara begitu. Kemudian untuk pembentukan contractional fault itu biasanya bisa terbentuk pada berbagai tektonik regime. Tapi pada umumnya mereka akan terjadi pada destructive plate boundaries atau interaksi antar lempeng dengan kondisi yang destruktif. Tentunya biasanya terbentuknya pada lempeng-lempeng yang saling bertemu atau lempeng konvergen. Kemudian terbentuknya contractional fault atau sesar-sesar naik itu bisa terbentuk pada intracratonic orogen atau pada zona-zona pembentukan pegunungan. Salah satu contohnya ada collision yang terjadi pada pembentukan pegunungan Alpen di Italia. Itu adalah salah satu contoh yang bagus dalam mempelajari bagaimana terbentuknya contractional regime atau terbentuknya sesar-sesar naik yang muncul ke permukaan. Kemudian dalam mempelajari terbentuknya contractional fault itu tidak hanya mempelajari proses pembentukan pegunungan, tapi umumnya kita harus mempelajari juga bagaimana tahapan-tahapannya, bagaimana morfologinya, bagaimana geometrinya, gitu. Kemudian dalam mempelajari contractional fault atau contractional regime itu bisa membantu kita dalam mengimprove atau meningkatkan pengetahuan kita dalam pengembangan metode-metode eksplorasi. Karena apa? Karena banyak sumber daya minyak di seluruh dunia itu malah berlokasi pada Old Trust Belt gitu. Kemudian yang selanjutnya klasifikasi sesar nantinya yang akan terbentuk itu akan didasarkan pada pergerakan dari lempeng, pergerakan dari bidang. Pergerakan dari bidang yaitu yang memiliki komponen deep slip. Kemudian kita juga jangan melupakan bahwa
ketika terbentuknya sesar naik, kita itu harus mengikuti konsep dari hukum Anderson, di mana hukum Anderson menjelaskan bahwa terbentuknya sesar naik itu diakibatkan oleh adanya sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 yang saling tegak lurus dengan posisi sigma yang paling kecil itu berada pada kondisi atau pada posisi yang tegak lurus dengan permukaan atau vertikal gitu. Salah satu contohnya bisa kita lihat di gambar ini. Ini adalah salah satu contoh terbentuknya sesar naik. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini adalah bentukan patahannya. Kemudian di sini mencabang menjadi dua. Atau istilah strukturnya dinamakan three-shear truss fault. Kemudian kita juga bisa melihat morfologi lipatan di sini. Jadi ada bagian yang terlipat. Oke, lapisan ini kita bisa jadikan sebagai acuan dalam mendeterminasi atau melakukan deskripsi pergerakan dari sesar-sesar, tentunya sesar naik ini. Baik, tentunya kita sudah mempelajari bersama bahwa ada 3 model yang dikeluarkan oleh Anderson dalam menentukan klasifikasi dari sesar berdasarkan posisi sigma 1, sigma 2, dan sigma 3-nya. Anderson berpendapat bahwa pembentukan-pembentukan dari struktur-struktur yang ada di permukaan bumi itu memiliki kondisi bahwa tidak ada shearing stress atau gayanya akan selalu tegak lurus dengan permukaan bumi. Kalau misalkan kita lihat contoh yang pertama, yaitu sigma 1 berarah vertikal, kemudian sigma 3 berarah lateral, yang sama dengan sigma 2. Oke, karena gaya yang terbesar itu berada pada posisi vertikal, dan gaya yang terkecil berada pada posisi lateral, sehingga ketika ditekan dalam posisi vertikal, maka dia akan slip ke arah lateral, atau ke arah sigma 3. Kemudian, apabila posisi sigma 1 dan sigma 3 berada pada posisi yang berada pada satu bidang, atau berada pada surface permukaan bumi, maka sesar yang terbentuk adalah sesar dengan rejim strike slip. Contohnya seperti ini. Tentunya bidang sesar yang nantinya akan terbentuk itu akan membentuk sudut yang lancip dengan posisi sigma 1. Kemudian bagaimana terbentuknya rezim sesar naik atau rezim kontraksional, maka posisi sigma 1 itu harus lateral, sedangkan sigma 3 harus vertikal. Sigma 3 harus vertikal karena harus mengakomodasi dengan posisi sigma terkecil. Ketika ditekan secara lateral, maka dia akan naik secara vertikal. Begitu. Oke, proses-proses apa saja yang terjadi pada rezim tektonik kontraksional? Jadi begini, kita gambarkan bahwa proses tektonik itu pada gambar-gambar di sebelah kiri ini. Gambar yang pertama adalah kondisi awal, di mana sebelum terjadinya deformasi. Kemudian, di gambar yang kedua, kita tekan benda objek yang tadi. Kita tekan dari arah kiri ke arah kanan, maka akan terbentuk. Yang pertama adalah adanya deformasi dilasi. Kalau misalkan kita ingat, di minggu-minggu awal kita sudah menjelaskan, kita sudah mendiskusikan bahwa proses deformasi itu ada berbagai macam. Ada yang dinamakan translasi, rotasi, dilasi. Nah, di sini kita melihat adanya pengurangan dari volume ketika ditekan. Sehingga jenis deformasi yang pertama itu termasuk ke dalam jenis deformasi dilasi. Oke, biasanya di deformasi dilasi ini akan terbentuk cleavage-cleavage atau rekahan-rekahan karena
Ketika ditekan, tentunya akan ada respon dari material-material yang ada di dalamnya. Biasanya akan membentuk komposisi batuan yang lebih dense atau lebih kompak dari sebelumnya. Kemudian bisa juga terbentuk rekahan-rekahan. Kalau misalkan kita lihat di sini ada rekahan-rekahan yang berarah vertikal akibat tekanan yang arah lateral. Kemudian contoh yang kedua, ketika kita tekan, maka dia akan mengembang ke atas. Oh, ini dinamakan deformasi dengan konsep pure shear. Karena kalau misalkan kita ingat, deformasi pure shear itu dia sumbu-sumbunya tidak akan berubah selama dan setelah proses deformasi. Jadi ketika ditekan secara lateral, maka dia akan mengembang secara vertikal. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita tekan, maka akan terbentuk lipatan-lipatan. Nah, proses ini dinamakan buckling. Mana biasanya dia memiliki dua decollement. Decollement di sini adalah bidang gelincir bagian bawah dan bagian atas, sehingga pada bagian tengah itu diakomodasi oleh pembentukan lipatan. Biasanya tahapan proses kontraksional buckling ini itu melibatkan batuan yang memiliki kondisi reologi yang relatif ductile. Kemudian pada gambar E, ketika kita lihat batuan atau objek tersebut kita tekan, maka akan terbentuk imbrikasi atau tumpuk menumpuk, di mana masing-masing tumpukannya dia akan naik atau istilahnya dia akan mengalami thrusting gitu. Nah, di gambar E ini biasanya ini yang akan kita detailkan sekarang, bagaimana terbentuknya sar-sar naik, kemudian apa saja pembagiannya, karena nanti akan dibagi lagi. Ada yang dinamakan thrust fault, ada yang dinamakan reverse fault gitu. Kemudian contoh lain bisa kita lihat di gambar ini. Ini adalah skala singkapan. Ini kurang lebih sekitar 100 dikali 200 meter kurang lebih. Karena ini adalah skalanya singkapan atau sebuah tebing. Kita bisa melihat bahwa sesar naik ini dari layer sedimen yang dijadikan sebagai acuan. Seharusnya berdasarkan hukum yang kita ketahui bersama bahwa dalam pengendapan sedimen itu harusnya diendapkan secara lateral. Kemudian karena terjadi deformasi, maka akan terbentuk discontinuities. Ini adalah bidang sesar yang mengakibatkan dua lapisan ini menjadi terpisah satu sama lain. Ada dua istilah yang membedakan antara pembentukan dari sesar naik, yaitu ada yang dinamakan reverse dan ada yang dinamakan thrust. Jadi kalau misalkan kita lihat di gambar ini, bidang sesar naik dari thrust itu memiliki sudut yang lebih landai dibandingkan dengan bidang sesar pada reverse fault. Nah, berapa sudut yang dijadikan acuan? Ternyata berdasarkan pengertian thrust dan reverse, sudut yang dijadikan acuan adalah di sekitar 30 derajat. Kalau misalkan sudut yang dibentuk antara bidang permukaan dengan bidang sesarnya itu kurang dari 30 derajat, maka sesar naik tadi dinamakan thrust fault. Dan apabila sudut yang dibentuk oleh
bidang permukaan dengan bidang sesarnya itu lebih dari 30 derajat, maka sesar naik tadi kita namakan reverse fault. Oke. Kemudian di gambar ini kita bisa melihat bahwa terjadinya perubahan urutan. Jadi kalau misalkan kita lihat pada batuan yang paling bawah atau lapisan paling bawah, dia memiliki umur Prekambrian. Kemudian di bagian atasnya ada batuan yang berumur Kambrian dengan litologi basal quartzite. Berarti kondisi yang pertama ini masih dalam kondisi yang normal. Kemudian di atasnya ternyata kita menemukan batuan yang memiliki umur lebih tua, atau batuannya ini memiliki umur yang sama dengan ini. Nah, tentunya kita harus menjawab proses struktur apa yang terjadi sehingga mengakibatkan batuan yang berumur lebih tua berada menumpang di atas batuan yang berumur lebih muda. Oke, ternyata di sini terdapat suatu bidang sesar yang mengakibatkan lapisan yang berada di atas atau lapisan yang berada pada umur yang lebih tua itu menumpang di atas batuan yang berumur lebih muda. Yaitu salah satu dari sesar naik di mana terjadinya perulangan lapisan, atau secara stratigrafi ada batuan yang berumur lebih tua berada pada posisi stratigrafi di atas batuan yang berumur lebih muda. Oke, biasanya contractional fault yang terbentuk pada bagian foreland dari orogenic zone, atau biasanya istilah foreland ini digunakan ketika terjadi collision yang mengakibatkan pengangkatan dari atau pembentukan pegunungan, itu membentuk suatu bentukan imbrikasi atau tumpuk menumpuk. Seperti halnya gambar di bawah ini, mana ketika ditekan dari arah kiri, maka akan terbentuk lipatan yang pertama atau first horse istilahnya. Kemudian semakin berkembang, ada lipatan yang pertama, ada bidang sesar yang pertama, dia dalam posisi tidak aktif, kemudian terbentuk bagian sesar, bidang sesar yang kedua. Dan begitu seterusnya hingga terbentuk bidang sesar yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, istilah ini itu dinamakan duplex struktur. Jadi di kondisi singkapan tuh bisa kita lihat di gambar ini, di mana pada gambar ini ada dua buah decollement atau bidang gelincir, di mana diantaranya terdapat tumpuk menumpuk antara layer-layer dari sesar-sesar naik. Oke, setelah ini dinamakan berjenis duplex dengan litologi dolomitic sandstone. Oke, karena secara reologi, litologi batuan sedimen dolomit atau batu pasir itu memiliki sifat yang lebih ductile. Jadi istilah duplex ini itu digambarkan terjadinya tumpuk menumpuk antara bidang-bidang sesar naik, di mana sesar yang pertama itu menumpuk di atas pembentukan sesar-sesar yang kedua dan seterusnya. Nah, kemudian biasanya
geometri-geometri apa saja yang kita lihat dalam suatu sesar naik. Oke. Jadi sama halnya seperti yang kita telah lihat di minggu sebelumnya, yaitu morfologi yang kita lihat pada terbentuknya sesar normal. Di sini kita lihat bahwa ada flat, ramp, flat, dan bagian berwarna hitam ini itu umumnya berfungsi sebagai bidang gelincir atau detachment atau decollement dari sesar-sesar naik. Jadi ketika dia bergerak mengikuti bidang gelincir ini, maka hasilnya akan terbentuk seperti ini. Jadi terbentuk lapisan yang memiliki umur lebih tua itu menumpang di atas batuan yang berumur lebih muda. Oke, bagian ini kita namakan footwall. Bagian yang bergerak itu dinamakan bagian hanging wall. Oke. Nah, kemudian dalam pembentukan truss system menurut Boyer dan Elliott itu dibagi menjadi dua besar atau dua bagian yang besar. Yang pertama adalah pembentukan imbrikasi. Oke. Salah satu contohnya adalah leading imbricate fan, di mana imbrikasi atau tumpuk menumpuk itu terjadi secara berangsur. Kemudian trailing imbricate fan, baik, berdasarkan konsep truss system yang dikeluarkan oleh Boyer and Elliott, sistem truss itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah imbrikasi, yang kedua adalah duplex. Imbrikasi biasanya ketika terjadi pensasaran itu kita hanya mempunyai morfologi flat dan ramp. Sedangkan pada duplex biasanya ada flat, ramp, dan flat. Kemudian bagaimana morfologi yang nantinya akan terbentuk? Oke. Ada bagian fence imbrikasi atau imbrikasi truss system itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah leading imbricate fan. Leading imbricate fan itu terbentuk ketika bidang sesar naik yang berumur lebih tua itu berada pada posisi yang paling belakang. Jadi kalau misalkan kita melihat, maka awal terbentuknya adalah bidang ini. Kemudian di depannya muncul bidang sesar naik yang berumur lebih muda dan seterusnya. Sedangkan pada trailing imbricate fan, maka bidang sesar naik yang terbentuk di awal berada pada posisi yang di depan. Setelah itu, maka posisi yang baru akan mengikuti pada bagian belakang. Itu. Oke. Kemudian bagaimana morfologi yang terbentuk pada sistem truss system duplex? Yang pertama ada interland dipping duplex. Interland dipping duplex itu terbentuk ketika ada flat, kemudian ramp, dan juga flat. Pertama dia terbentuk di depan. Kemudian bagian truss yang lebih muda, dia akan mengikuti di bagian belakang, di bagian depan,
dan seterusnya, sehingga nanti urutan-urutannya akan menjadi seperti digambar di bawah ini, di mana terdapat flat, ramp, dan juga flat. Kemudian yang anti-formal stack, ketika terjadi deformasi, maka bidang-bidang sesarnya itu akan menumpuk secara vertikal ke atas. Nah, sedangkan pada four lane dipping duplex, maka pembentukan rem flat, flat rem dan flat yang pertama itu berada pada posisi yang di depan, kemudian mengikuti di bagian belakangnya yang lebih mudah. Itu yang terakhir, yang four lane dipping duplex. Oke, pada sistem truss imbrikasi itu biasanya terjadi repeated series atau lapisan yang berulang dengan sharing deep direction. Jadi umumnya dia memiliki bidang kemiringan bidang sesar yang hampir relatif sama gitu. Kemudian yang kedua adalah sesar-sesar itu semakin mendatar pada semakin dekat ke bagian decollement. Jadi ini adalah bagian decollement-nya. Kalau misalkan kita lihat semakin dekat ke arah decollement, maka bidang sesar itu akan semakin melandai. Kemudian yang selanjutnya, kemiringan dari bidang sesar itu tergantung pada tingkat erosi. Jadi kalau misalkan kita punya erosi di sini, maka kita akan mempunyai bidang kemiringan yang lebih tegak. Tapi kalau misalkan erosinya udah sampai ke tahap bawah, maka bidang sesarnya itu akan lebih melandai. Gitu. Kemudian pada sistem truss dikenal juga istilah blind truss. Blind truss itu, jadi kalau misalkan kita lihat di permukaan, itu tidak ada kenampakan terbentuknya sesar naik. Karena bidang sesar naik itu tidak menembus ke permukaan. Gitu. Kemudian dalam kondisi normal, biasanya sistem truss itu mengikuti urut-urutan terbentuknya di bagian depan dulu, kemudian yang lebih mudah dia menumpuk di bagian depannya. Jadi urutannya dari belakang, kemudian semakin berkembang sistem trussnya, dia akan menumpuk atau bidang-bidang sesar yang lebih mudah itu berada pada posisi di depannya. Atau di penjelasan sebelumnya itu dinamakan leading imbrication. Nah, kemudian pada sistem sesar duplex, itu terbentuk ketika subhorizontal fault itu mengalami propagasi. Maksudnya begini. Jadi, ketika lapisan-lapisan ini itu mengalami penumpukan di bagian atasnya atau berpropagasi, biasanya dibatasi oleh floor and roof truss. Jadi ada bagian bawah dan bagian atas dari truss. Seperti ini. Sehingga kalau misalkan kita lihat, harusnya lapisan yang berwarna terang ini itu memiliki umur yang sama. Tapi karena dia mengalami duplex atau tumpuk menumpuk, sehingga masing-masing dari bidang sesarnya itu dibatasi oleh floor dan roof truss. Jadi ada bagian bawah truss, ada bagian bawah atas truss. Kemudian di atasnya ada bagian bawah truss, bagian atas truss. Kemudian di dalam duplex itu bisa mengandung banyak dari individual horses. Ya tentunya karena dia semakin menumpuk. Jadi lebih dari satu horses.
Animasinya seperti ini. Ketika dia bergerak, kemudian dia tumbuh sesar yang memiliki umur yang lebih baru, dia akan berada pada posisi yang lebih depan. Kemudian, apa hubungan antara terbentuknya sesar naik dengan terbentuknya lipatan? Jadi, dikenal 3 jenis interaksi antar sesar dan lipatan atau sesar naik dengan lipatan. Yang pertama adalah fold band folding. Pada fold band folding ini sama seperti yang duplex, di mana terlihat ada morfologi flat, kemudian ramp, dan flat. Kemudian yang kedua adalah fold propagation folding. Kalau misalkan pada fold propagation folding, kita hanya bisa melihat flat dan ramp. Dan di atasnya terbentuk lipatan. Kemudian yang terakhir adalah pembentukan detachment folding. Jadi kalau misalkan kita lihat, hanya terlihat bentukan detachment yang relatif datar, flat, tanpa terlihat adanya rem. Oke. Kemudian dalam truss fold yang berasosiasi dengan lipatan, pada jenis fold band fold, itu hanging wall sheet atau lembaran dari hanging wall atau bagian yang bergerak naik itu bergerak di atas rem. Dia bergerak di atas rem. Kemudian ketika proses thrusting itu dimulai, lapisan itu mengalami flex. Dia melengkung dengan bentukan seperti king fold atau lipatan king seperti ini. Kemudian membentuk flat, rem, dan flat. Nah, jika truss fold itu berkembang, maka terbentuklah lipatan di atasnya. Anticline growth. Anticline-nya tumbuh dengan semakin tinggi dan semakin lebar nantinya. Kalau misalkan kita lihat awalnya dia memiliki lebar yang segini, maka lama-kelamaan ketika semakin berkembang dia akan semakin lebar anticline-nya. Kemudian pada truss yang berasosiasi dengan lipatan dengan jenis fold propagation fold, maka hanging wall itu terlipat ketika terbentuk pensesaran. Jadi awalnya ada bidang decollement atau bidang gelincir yang menjadi zona lemah, kemudian tumbuh hingga di bidang remnya mulai terbentuk, maka lapisan yang di atasnya dia menjadi sedikit terlipat. Semakin berkembang, maka lipatannya akan semakin tumbuh, semakin bertambah tinggi, tapi tidak seperti yang fold band fold, yaitu terbentuk flat rem kemudian flat. Tapi di sini lipatan ini mengakomodasi sehingga tidak terbentuk atau lapisan-lapisan ini tidak mengalami putus. Tentunya untuk pembentukan fold band fold dan fold propagation fold itu didasarkan oleh sifat-sifat batuan yang berbeda. Kemudian semakin lama maka dia akan terbentuk lipatan anticline dan juga syncline yang lebih tegak sampai terbentuknya bentukan fold propagation fold di akhir dengan morfologi flat dan rem. Salah satu contohnya seperti ini. Pada fold propagation fold itu kalau misalkan kita lihat bidang yang naik semakin depan itu terbentuk lipatan yang sangat besar
semakin tegak tanpa adanya bidang flat di depannya. Oke, kemudian contoh lainnya adalah ini. Karena kalau misalkan kita bandingkan terbentuk lipatan anti-clean yang tegak, kemudian di belakangnya tumbuh lagi. Ada morfologi lapisan yang tegak, dan sebetulnya itu adalah bagian dari lipatan atau sesar, bidang sesar yang memiliki umur lebih muda. Jadi kalau misalkan ini bidang yang pertama, ini adalah bidang sesar yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah interaksi yang berjenis detachment fault. Biasanya itu dibagi menjadi dua reologi batuan, yaitu bagian batuan yang memiliki sifat lebih kuat dan bagian batuan yang memiliki sifat lebih lemah atau lebih ductile. Jadi batas antara bagian yang lebih kuat dengan bagian yang lebih lemah itu berfungsi sebagai bidang detachment. Ketika terbentuk deformasi, maka bagian yang memiliki sifat lebih lemah, dia akan buckling atau dia akan terlipat, dan tentunya akan mempunyai dua bidang decollement. Karena apa? Karena harus diakomodasi juga. Di atasnya pasti ada batuan yang menumpuk di atasnya. Karena kan pengendapan itu tidak akan pernah berhenti. Salah satu contohnya ini, kita mempunyai dua bidang detachment atau dua bidang decollement, bidang gelincir, di mana kondisi di antara dua batuan yang ini, di antaranya ada suatu lapisan batuan yang memiliki sifat yang lebih ductile sehingga dia relatif terdeform atau terlipat ketika proses deformasi. Kemudian ada beberapa aturan yang harusnya mengikuti hukum dari pembentukan sesar-sesar naik. Yang pertama adalah ketika terbentuknya sesar naik, maka batuan yang lebih tua itu pasti menumpuk atau berada secara stratigrafi di atas batuan yang berumur lebih muda. Nah, kecuali ketika dalam pengembangannya batuan itu sudah mengalami perlipatan sebelumnya. Kemudian yang kedua, tentu saja secara stratigrafi dia akan naik. Kemudian dalam sistem truss, secara topografi itu bisa lebih tinggi. Jadi bagian truss yang lebih tua itu bisa secara topografi lebih tinggi dibandingkan dengan bagian truss yang lebih muda. Itu dinamakan piggyback. Kemudian truss yang lebih tua terlipat, sedangkan truss yang lebih muda itu akan naik sebagai struktur ramp, atau kalau misalkan di gambar yang sebelumnya dijelaskan bahwa ini sama halnya seperti sistem yang duplex. Di mana bagian yang lebih tua dia akan memiliki topografi yang lebih di atas dibandingkan dengan bidang sesar truss yang lebih muda. Oke, kemudian sudut dari rem
sudut dari rem itu umumnya berada pada 15 derajat hingga 30 derajat dari datum dari perlapisan atau dari bed. Oke, ini adalah salah satu bentukan gambar dari singkapan yang menunjukkan morfologi truss fault. Jadi kita bisa melihat bahwa ada bidang decollement pada bagian bawah, kemudian dia mengalami pensesaran sehingga bagian ini membentuk lipatan anti-clean. Di kondisi seperti ini dia membentuk fault, band fault. Fault propagation fault. Karena apa? Karena dia hanya memiliki flat, kemudian rem. Oke, ketika atau seiring dengan pembentukan atau perkembangan dari truss fault, biasanya ada perbedaan kecepatan dalam suatu zona. Jadi kalau misalkan kita punya blok ini, kemudian kita tekan, tentunya tidak akan atau bagian atau bidang-bidang sesar itu memiliki kecepatan yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalkan bagian kita bagi blok ini menjadi 3 bagian, itu bagian 1, 2, dan 3. Blok ini terbagi karena adanya perbedaan kecepatan dari pembentukan truss, sesar, maka sobekan di antara bidang-bidang yang memiliki perbedaan kecepatan itu dinamakan tear fault atau sesar sobek. Bentuknya biasa berbentuk sesar geser. Seperti ini. Jadi nanti di sini ada lipatan, kemudian di depannya juga ada lipatan. Karena apa? Karena mereka memiliki perbedaan kecepatan dari sesar naiknya. Kemudian, apa aplikasi dari mempelajari sesar naik? Yang pertama, pembentukan atau dalam menganalisis sesar naik itu merupakan suatu hal yang sangat menantang. Karena apa? Karena secara umum, pada pembentukan sesar naik, morfologi yang terbentuk itu akan sangat berantakan, atau istilahnya zona hancuran yang terbentuk itu akan sangat membingungkan dalam melakukan rekonstruksi. Karena apa? Karena secara stratigrafi nanti akan banyak lapisan-lapisan yang berulang semakin ke arah vertikal, sehingga akan dibutuhkan analisis yang lebih banyak lagi ketika melakukan analisis kinematik atau analisis deskriptif dari pembentukan sesar naik. Contohnya seperti ini. Dari reflektor seismik ini, kemudian kita melakukan picking dari lapisan-lapisan seismiknya dan ditemukan banyak terlihat adanya diskontinuitas terbentuk pembentukan sesar-sesar naik. Bagian yang berwarna merah ada detachmentnya atau bidang gelincirnya. Kemudian kita terjemahkan dari gambar yang seperti ini menjadi model seperti itu. Kemudian dari sini kemudian kita melakukan analisis lanjutan bahwa biasanya pada kontraksional struktur itu sangat penting karena dia bisa menjadi suatu trap, suatu reservoir dari hidrokarbon sebagai trap system atau perangkap struktur. Oke, terima kasih mungkin untuk minggu ini
Saya cukupkan sekian materi yang berkaitan dengan contractional fault, pembentukan sesar naik. Kemudian di minggu ini saya akan memberikan tugas kepada kalian. Jadi tugasnya adalah silakan nanti kalian mencari, mengeksplor contoh dari sesar naik yang ada di Indonesia. Kemudian kalian analisis, kalian jelaskan, kalian deskripsikan sedetail mungkin bagaimana geometrinya, kemudian lokasinya di mana, dan sampai ke aplikasinya. Apa kegunaan dari terbentuknya sesar yang nanti kalian deskripsi? Apakah dia berfungsi sebagai suatu jebakan minyak atau suatu perangkap struktur atau lain sebagainya? Silakan nanti kalian explore begitu.